Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai terkait dengan manajemen proyek. Kita review ya manajemen proyek kita ya. Bukunya semua udah tahu kan? Yaitu kita pakai yang ini ya. Nah, nah, mudah-mudahan kelihatan. Oke, siap? Siapkan mental, siapkan telinga, siapkan pemikiran supaya bisa apa namanya? Siap mendengarkan obrolan santai ini. Jadi, eh, project management sesuai dengan buku dari PMBOK, standar PMBOK Guide, itu ada 10 ruang lingkupnya atau 10 generiknya, guidance-nya. Yang pertama yaitu project integrasi, project scope, project time, project cost, project quality, juga project human resources dan project communication, project risk dan project procurement, project stakeholder. Artinya project stakeholder management gitu, project program management. Jadi project PMBOK itu membagi menjadi 10 generik ya atau terdiri dari 10 generik. Tetapi di dunia konstruksi, di sektor konstruksi tambah satu dan satu lagi atau tambah dua, yaitu project health, safety, security and environment management atau project HSSE management dan final financial management atau project financial management. Jadi kalau menurut construction extension PMBOK Guide itu ada 12. Jadi bedanya ada dua. Ditambah apa tadi bedanya? Ditambah project HSSE management sama project financial management. Itu perbedaan antara proyek konstruksi dan non konstruksi untuk kerangka berpikir dari PMBOK ya. Nah, kita berbicara tentang proyek. Apa itu proyek? Kita dulu dulu itu sering zaman tahun 80-an, 90-an gitu 2000 itu ada kalau di anggaran pemerintah itu ada anggaran rutin dan anggaran proyek. Bendahara juga gitu. Dalam satu kantor itu ada bendahara rutin, ada bendahara proyek. Kalau rutin itu adalah gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayar air pump dan juga terkadang ada ATK ya atau fotokopi gitu, saya fotokopi dan sebagainya. Tapi untuk yang project itu adalah kegiatan. Kegiatan dari kantor itu, pelatihan gitu, kegiatan pelatihan yang setiap tahun kan bisa beda. Itu project. Ada yang proyek fisik juga, proyek pembangunan bendungan, proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan sanitasi, proyek pembangunan drainase, proyek pembangunan sekolahan, proyek pembangunan penyediaan air bersih dan sebagainya gitu. Itu project. Tapi itu kalau di Kementerian PUPR. Tapi yang dimaksud project adalah apa gitu. Yaitu kata kuncinya itu kegiatan itu adalah dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek artinya ya bisa diulang juga tahun-tahun tapi ada awal ada akhirnya gitu. Jadi definisi project itu adalah eh, kegiatan investasi di mana kami mengeluarkan sumber daya modal yang menghasilkan aktiva atau aset sesuai dengan yang kami harapkan dalam terciptanya keuntungan melalui periode waktu atau gabungan dari keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh keuntungan atau manfaat. Contoh pembangunan bendungan itu menghasilkan aktiva atau aset berupa bendungan gitu dan manfaatnya bendungan itu untuk masyarakat. Gitu. Contoh ya. Jadi contoh-contoh proyek misalnya membangun jembatan Suramadu, membangun pabrik pengolahan sampah, menyusun dan mengimplementasikan informasi sistem baru untuk bank. Jadi pembuatan sistem yang baru untuk bank itu juga termasuk proyek. Mencari penangkal obat untuk SAR atau penangkal obat untuk COVID dan sebagainya. Melalui turnaround pemeliharaan kilang minyak itu juga. Melaksanakan pemilihan umum itu proyek itu juga. Membuat portofolio kendaraan hemat energi, pengembangan suatu produk baru atau jasa, apa saja bisa. Peningkatan tenaga kerja yang bersertifikat. Nah, itu contoh ya.
Itu project gitu. Jadi project itu adalah sesuatu yang unik dan kejadiannya aneh sekali. Mempunyai tujuan khusus dan diselesaikan di dalam spesifikasi yang pasti, dibatasi oleh anggaran ya, dan sumber daya yang terbatas. Hal yang dapat diurai dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Jadi project itu harus dapat diurai dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Contoh, peningkatan tenaga kerja bersertifikat diurai melalui apa? Satu, melalui pelatihan. Kedua, melalui sertifikasi. Ketiga, adalah melalui kebijakan wajib menggunakan tenaga kerja bersertifikat di proyek maupun katakanlah di tender. Kemudian diurai lagi untuk pelatihan. Pelatihan kepada siapa? Kepada SMK-SMK yang sipil, umpama gitu kan. Kemudian kepada asosiasi, kepada bantuan kepada LPK, Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, dan sebagainya. Bisa diurai. Kemudian kegiatan sertifikasi juga demikian, bisa diurai. Diurai, dan sebagainya gitu. Diurai menjadi apa? Sertifikasi kepada eh, peserta pelatihan, sertifikasi kerjasama dengan asosiasi, sertifikasi kerjasama dengan ini Pemda, provinsi maupun kabupaten, kerjasama dengan katakanlah perusahaan-perusahaan kontraktor dan sebagainya. Kemudian eh, kebijakan sertifikasi tadi diwajibkan kepada siapa? Satu, kepada diurai lagi bawahnya kepada tender PUPR, kemudian tender semua APBN, Pemda dan sebagainya. Kemudian tender APBD, APBN dan APBD maksudnya. Kemudian kepada semua yang proyek-proyek besar harus bertenaga kerja bersertifikat, semacam itu. Itu ya. Jadi definisi proyek udah nggak bingung ya apa definisi proyek. Jadi nanti kalau ada proyek itu apa ya tadi itu eh, dalam unik, kemudian anggarannya terbatas, artinya dibatasi waktu juga gitu dan tidak terus-menerus gitu. Kalau definisi manajemen proyek, jadi proyek itu kan menggunakan sumber daya, baik manusia atau orang atau anggaran, kemudian apa lagi? Peralatan, kemudian apa lagi? Ke sumber dayanya. Jadi alat, da- dana, orang, dan eh, lainnya ya itu harus diintegrasi, harus dimanage gitu, dimanage dikelola. Maka dari itu adanya manajemen project karena itu melibatkan beberapa orang untuk mencapai tujuan tadi. Eh, untuk menghasilkan sesuai dengan apa yang dipesan gitu kan, apa yang diinginkan tadi gitu. Jadi eh, definisi manajemen proyek itu apa? Penerapan ilmu pengetahuan, kemampuan, sarana dan teknik, metode pada kegiatan proyek agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Jadi, manajemen proyek itu adalah penerapan ilmu pengetahuan dan kemampuan gitu. Untuk termasuk ini adalah termasuk ilmu dan seni gitu kan, seni gitu. Itu jadi apa tadi? Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, kemampuan sarana dan teknik, metode pada kegiatan proyek agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Tujuan proyek tadi apa? Maka itu harus dilakukan suatu manajemen gitu. Itu. Jadi manajer proyek itu seseorang yang memimpin atau memanage suatu proyek itu. Manajer proyek itu bisa dari berbagai ilmu ya, disiplin ilmu termasuk teman-teman yang dari ekonomi bisa, dari sarjana hukum bisa, dari apa tergantung proyeknya. Kebanyakan untuk proyek fisik itu adalah diambil dari orang teknik. Tetapi banyak yang berhasil juga dari sarjana hukum menjadi manajer proyek karena dia harus memahami tentang hukum juga di dalam itu. Karena sebagaimana tadi harus mengintegrasikan, harus menyiapkan anggaran, kemudian juga menjadwalkan manajemen waktu tadi, itu juga harus pengadaan dan juga harus apa project manajemen resiko tadi, resikonya, kemudian menganalisa apa stakeholdernya dan sebagainya termasuk terakhir adalah HSE ya, HSE tadi dan juga finansialnya gitu. Jadi peran manajer proyek itu adalah apa perannya di dalam proyek, baik proyek fisik maupun non fisik ini ya.
Jadi kemampuan untuk memilih dan mengembangkan suatu tim operasional dari awal mulai proyek itu. Jadi harus memiliki kemampuan untuk memilih dan mengembangkan tim ya. Yang dipilih itu harus pas gitu. Harus sesuai dengan kondisi untuk kondisi tim itu. Kemampuan dalam kepemimpinan dan manajemen. Jadi dia memimpin karena harus mengintegrasikan, mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada dan fokus pada tujuan. Maka dari itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan gitu karena harus mengendalikan beberapa sumber daya yang ada. Juga komunikasinya. Kemampuan untuk mengantisipasi masalah, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kemampuan dalam mengintegrasikan proyek stakeholder. Kemudian fleksibilitas operasional. Jadi dalam menghadapi masalah dia harus fleksibel, tapi tetap pada koridor gitu. Kemampuan untuk merencanakan dan mempercepat melaksanakan berbagai hal. Kemampuan melakukan negosiasi dan eh, mengajak berperan baik anak buah maupun kawan maupun pimpinan ya dalam proyek ini gitu. Kemudian juga mengerti kondisi lingkungan dalam proyek yang sedang dikerjakan. Maka dari itu harus paham tentang skop proyek tadi. Lingkungan proyek juga harus paham, kondisi lingkungan harus paham. Kemampuan mereview, memonitor, dan melakukan pengendalian. Dari seorang manajer kan harus bisa eh, kontrol ya, mengendalikan lingkungan, mengendalikan mau apa itu eh, alat, mengendalikan waktunya, mengendalikan apa itu modal gitu. Maka dari itu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan review ya ketika melenceng atau ketika kondisi lawan berubah harus gitu. Kemampuan di dalam administrasi kontrak. Nah, seorang manajer kontrak harus paham tentang administrasi kontrak dan hukum kontrak ya. Kemudian kemampuan untuk mengelola di dalam suatu lingkungan yang memiliki perubahan terus-menerus. Kemampuan untuk membuat pelanggan bahagia. Jadi membuat satisfaction of pelanggan ya. Jadi itu. Jadi proyek yang ditetapkan sebagai satu strategi tool dari pemilik proyek untuk memenuhi misi, kelangsungan hidup untuk mengalahkan kompetitornya gitu. Jadi bisa jadi untuk katakanlah untuk mengalahkan kompetitor. Jadi itu informasi dasar proyek apa? Tentunya yang harus dibangun yaitu skopnya. Kemudian berapa biayanya harus tahu nih seorang manajer. Berapa lama waktu yang diperlukan membangun itu dijadwalkan berapa dikasih tugas itu. Kemudian spesifikasi material dan peralatannya dan hasil yang diinginkan tadi, quality-nya. Apa saja yang akan mempengaruhi kinerja proyek, risikonya harus tahu, udah diidentifikasi di awal. Jadi biaya, mutu, waktu, lingkungan. Jadi apa kalau gitu manfaatnya manajemen proyek? Yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya. Efektivitas dan efisiensi dari proyek-proyek itu gitu. Oh gitu. Oh iya betul. Kalau gitu apa yang terjadi ketika seorang manajer proyek tidak tidak memanage proyeknya itu dengan baik ya, tidak menerapkan manajemen proyek ini? Maka target waktu dan deadline tidak akan tercapai gitu. Pekerjaan harus diulang atau terjadi duplikasi. Budget anggaran pasti dilampaui atau ngombro-ngombro atau tidak efisien. Kemajuan proyek yang tidak jelas kapan selesainya karena nggak ada manajemen, nggak ada plan, nggak ada kontrol, nggak ada apa tadi itu review dan sebagainya. Kemudian kompetensi yang kurang dari anggota tim, asal masuk aja orang tidak di manage ini orang ini manajemen sumber daya, project sumber daya manajemen. Kemudian perubahan lingkup yang terus menerus, dikit-dikit berubah. Staf proyek menerapkan metode pengelolaan proyek yang sesuai pengalamannya dan selera sendiri-sendiri masing-masing, tidak ada standarnya, tidak ada koordinasinya. Itulah ketika seorang manajer proyek tidak menerapkan manajemen proyeknya. Jadi bahaya sekali gitu. Gitu. Perbedaan apa dengan project officer? Kalau project officer itu mengelola program perubahan lingkup, mengoptimalkan sumber daya untuk organisasi proyek, mengelola metodologi standar semua risiko, peluang, dan ketergantungan proyek. Jadi project officer ini adalah yang ada di kantor ya. Tapi kalau project manager itu fokus pada tujuan proyek dia mengidentifikasi sumber daya dan sesuai dengan tujuan proyek, mengelola keterbatasan lingkup, mengelola jadwal, mengelola biaya, dan mengelola mutu proyek dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Itulah perbedaannya. Kalau
Apa itu stakeholder dari proyek itu? Tentunya customer ya, user ya, sponsor, portfolio manager, portfolio review board, program manager, project management office, PMO tadi juga stakeholdernya, project managers yang ada di berbagai bidang, project team, functional manager, operation management, sama sales ya, sama business partner itu juga menjadi stakeholder daripada proyek itu. Oke, sampai di situ ada yang bisa dipahami, ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya seorang manajer proyek itu harus mengintegrasikan mengintegrasikan sumber daya yang ada melalui yang namanya Project Integration Management, yaitu suatu proses dan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan identifikasi, membuat definisi-definisi, melakukan kombinasi, penyatuan, koordinasi di berbagai proses serta kegiatan manajemen proyek dalam proyek manajemen proses group. Itu semua harus di ini di apa itu diintegrasikan gitu kan. Jadi project manajemen proses itu melalui initiating, planning, executing, monitoring dan controlling dan closing. Itu semua juga harus diintegrasikan. Selanjutnya, seorang manajemen project itu harus mampu memahami scope ya, scope project itu. Scope project. Itu yang penting ya. Selain mampu mengintegrasikan, dia harus mampu membuat eh, memahami skop proyek ya. Nanti membuat katakanlah ini membuat BBS. Apa itu Project Scope Management? Project Scope Management meliputi dan termasuk proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek meliputi seluruh pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan saja untuk menyelesaikan proyek hingga sukses. Jadi ada kegiatan yang tidak diperlukan itu bukan termasuk di dalam skop proyek. Maka itu harus dibuat skop proyeknya, harus dipahami skop proyek itu. Hal ini terutama untuk yang terkait dengan penjelasan, penentuan, dan pengendalian mana yang tercakup dan mana yang tidak tercakup dalam proyek. Gitu. Jadi skop manajemen proyek itu adalah manajemen lingkup proyek itu harus nanti memahami lingkupnya dan membagi menjadi beberapa apa ya eh, perincian defini ini bagian-bagian daripada kesuksesan proyek itu gitu. Maka dari itu manajemen ruang lingkup ini adalah meliputi project scope management, plan scope management, collect requirement, define scope, mendefinisikan atau membagi scope, create WBS. Nah ini yang paling penting nih. Jadi dari apa itu manajemen lingkup proyek itu hasilnya adalah create WBS, verify scope, control scope gitu. Oke, itu artinya ya. Jadi proyek scope management itu ada beberapa tadi scope management plan yaitu merencanakan komponen-komponen program manajemen yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup skop akan digambarkan, dikembangkan, dimonitor, dan dikendalikan, dan diverifikasi. Jadi ada plan scope management, ada requirement management, yaitu persyaratan-persyaratan apa aja itu harus direncanakan ya. Kemudian dikumpulkan persyaratan ini seperti apa, baru nanti adalah didefinisikan, dibagi, baru create BBS. Nah, apa itu create BBS? BBS itu adalah penyajian pekerjaan ditetapkan pada proyek scope statement yang disetujui. Jadi harus disetujui oleh pimpinan. Diajukan oleh pimpinan. Beberapa komponen yang membantu pemangku kepentingan stakeholder di dalam mengamati hasil serahan proyek. Jadi proyek scope ini menghasilkan BBS. BBS sangat penting untuk pegangan ya, pegangan daripada eh, stakeholder juga. Di mana BBS ini akan dikenal sebagai paket-paket pekerjaan gitu. Bagaimana contoh tadi untuk ke peningkatan proyek ya, proyek peningkatan jumlah tenaga kerja bersertifikat melalui tiga pekerjaan, tiga dibagi menjadi tiga, katakanlah tiga paket-paket gitu, program pelatihan, paket sertifikasi, paket kebijakan, kewajiban, tender, dan penggunaan tenaga kerja bersertifikat. Kemudian masing-masing dijelaskan tadi ada SMK, PT, dan sebagainya untuk perguruan tinggi, LPK, Pemda, dan sebagainya. Untuk program sertifikasi, hasil pelatihan dari hasil di proyek, atau langsung di proyek, langsung KSU dengan Pemda, KSU dengan asosiasi, dan sebagainya.
kewajiban proyek itu menggunakan tenaga usaha bersertifikat melalui tender APBN, APBD juga dan masyarakat. Contohnya nanti jadi semacam ini. Jelas ya? Ini adalah WBS. Kita harus work break structure-nya seperti itu. Jadi harus dibuat struktur ya, kayak semacam struktur gitu, agar mudah di, dipahami oleh orang lain. Jadi eh, kalau di komposisi itu merinci ya. Jadi harus dirinci ya, merinci proyek yang dihasilkan ke dalam komponen lebih kecil lagi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang dapat dikendalikan sampai ke pekerjaan dan hasilnya ditetapkan ke tingkat paket pekerjaan. Itu. Jadi proyek scope management itu sangat penting dipahami supaya kita bisa atau supaya kita bisa membuat WBS dan merinci paket-paketnya gitu per paket. Kemudian nanti terakhirnya adalah kita harus bisa membuat jadwal gitu, jadwal. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi apa perbedaan scope dan product scope dengan project scope? Nah, jelaskan alasan mengapa proyek scoping penting. Apakah WBS itu? Apakah work packet itu? Apakah manfaat dari WBS? Kapan scope verifikasi dilakukan pada proyek time? Perbedaan product scope dengan project scope. Product scope itu berorientasi kepada scope apa itu hasil ya, produknya ya. Kalau yang tadi proyek scope itu berorientasi kepada proses-proses tahapan-tahapan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan gitu. Jadi udah paham kan perbedaannya gitu. Oke, sekarang kita menginjak ke project time management. Jadi project time management terdiri proses requirement to manage timely completion completion of the project. Saya ulang ya. Project time management include the process required to manage timely completion of the project. Jadi proses-proses yang dibutuhkan untuk mengatur waktu proyek sedemikian sehingga proyek selesai tepat waktu. Jadi perlunya membuat suatu project time management itu supaya mengatur waktu-waktu tahapan-tahapan proyek itu sehingga terkontrol, dapat diketahui mana yang lambat, mana yang enggak gitu. Dan nanti akan bisa dipastikan bahwa proyek itu sesuai dengan jadwal atau selesai dengan jadwal. Katakanlah proyek apa nih? Saya minta dibuatkan itu, katakanlah kursi yang semacam ini, tapi akan saya pakai 10 hari lagi bisa nggak? Nah, itu harus kapan harus tanggal beli, ini beli, berapa jumlahnya? Katakanlah 1.000 berarti eh, selesaikan dalam 4 bulan. Nah, harus dibuat itu kapan harus beli materialnya, kapan dikerjakan, dengan siapa, dengan bagaimana. Kemudian selesai per unit ini kapan dan sebagainya, sehingga dapat dikontrol. Gitu. Itu adalah project time management. Kalau sudah bisa membuat WBS dan bisa mengestimasi katakanlah per paket-paket pekerjaan itu diselesaikan berapa, memerlukan durasi waktu berapa dan sebagainya, maka kita bisa membuat suatu jadwal gitu, jadwal. Bisa juga kalau di project itu kita perlu menggunakan method planning. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu method planning, kapan early dimulainya, kapan paling lambat dimulai pekerjaan yang dua, setelah dapat selesai dari pekerjaan satu, pekerjaan tiga selesai dari pekerjaan satu, maka pekerjaan yang selanjutnya apakah juga demikian? Katakanlah gitu, pekerjaan kelima menunggu pekerjaan keempat, ketiga, dan kedua. Nah, pekerjaan keenam menunggu pekerjaan lima. Nah, itu ada beberapa hal yang kritis di sana, maka harus dibuat method planning. Ada juga menggunakan aerodiagram method atau ADM, metode yang digunakan anak panah sebagai aktivitas dan menghubungkan dengan
anak panah menunjukkan ketergantungan. Ini perlu dibuat untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang kritis ya, pekerjaan kritis gitu. Ada juga menggunakan bar chart, ada menggunakan contoh CPM atau menggunakan diagram metode PDM, prediction diagram method PDM atau GPM, calculation early date, late date ini. Kapan eh, tanggal paling awal dan kapan tanggal paling akhir gitu. Tapi yang umum adalah menggunakan apa tuh network planning ya. Tapi semua itu harus di diestimasi durasi waktunya. Untuk mengetahui durasi waktu masing-masing paket pekerjaan, kita harus banyak diskusi dengan para ahli yang pengalaman dan juga katakanlah narasumber lainnya dengan rapat dan sebagainya dengan tim gitu. Oke. Jadi project time management itu adalah nanti juga setelah membuat jadwal, maka kita juga bisa mengembangkan ya, mengembangkan jadwal itu apakah sudah cocok, apa mana yang perlu dipercepat gitu, mana perlu yang menunggu dan sebagainya. Kita harus bisa pahami itu semua. Project time management ini sangat penting eh, di dalam apa? Di dalam keberhasilan proyek. Ketika kita mampu merencanakan suatu jadwal dengan tepat, dengan baik, dengan rinci, maka itulah akan menghasilkan suatu proyek yang baik. Gitu. Artinya perencanaan yang baik akan membuat keberhasilan. Perencanaan yang jelek ya itu adalah sama dengan merencanakan kegagalan. Gitu. Tentunya semua itu harus dimonitoring ya, dimonitoring. Jadi apa yang dimaksud critical path method? Apa perlu menggunakan CPM? Gitu. Apa perbedaan karakteristik dari metode estimasi durasi, analog parametrik, three point estimated, dan sebagainya? Apa arti schedule dalam sebuah project? Mengapa schedule kontrol dibutuhkan? Bagaimana cara seorang project manager dapat meningkatkan progres proyeknya? Apa itu fast tracking dan crashing? Itu harus dipahami seorang manajer proyek. Kalau belum, buka bukunya nanti ya. Buka bukunya lagi. Nah, kalau menjadi seorang manajer proyek yang baik. Sekarang kita project cost management. Setelah kita tahu semua aktivitas-aktivitas, kita harus eh, mampu membuat suatu estimasi biaya di dalam masing-masing kegiatan itu. Jadi project cost management itu meliputi proses yang melibatkan dalam planning, estimating, budgeting, financing, funding, managing, dan controlling cost hingga proyek dapat diselesaikan pada anggaran yang telah ditetapkan. Kita masih ingat mutunya BMB, tepat BMB apa? Atau eh, jamu ya. Jadi tepat mutu, tepat waktu, tempat biaya gitu. Biaya, mutu dan waktu. Anggarannya harus pas, tepat gitu kan. Jangan berlebihan, jangan ngobrol-ngobrol. Waktunya harus pas sesuai dengan pesanan gitu. Mutunya juga harus sesuai dengan spek yang diinginkan. Maka dari itu anggaran harus tetap kita kontrol ya sesuai dengan perencanaan di awal. Gitu. Ada beberapa teknik untuk mengestimasi biaya yaitu analog estimating yaitu menggunakan biaya aktual sebelumnya untuk proyek-proyek sejenis sebagai basic untuk estimasi biaya proyek. Teknik ini juga disebut top down estimating. Jadi analog estimating itu disebut juga top down estimating gitu. Menggunakan biaya aktual sebelumnya, menyontoh sebelumnya. Kalau parametric estimating suatu teknik yang menggunakan relasi statistik antara data historis dan variabel lainnya. Contoh meter persegi dalam pembangunan rumah, jumlah unit modul dalam penyusunan suatu software aplikasi, jumlah man hours untuk desain pekerjaan konstruksi dalam untuk menghitung estimasi biaya resources aktivitas. Jadi menggunakan biaya-biaya rincian yang
yang masing-masing gitu. Ya katakanlah biaya patokan ya, patokan per hari orang per ini disusun. Ada juga button up estimating atau project data dengan cara menghitung estimasi biaya dari setiap proyek, dari setiap work packet atau setiap aktivitas. Kemudian dibuat rekapnya ke level yang lebih tinggi, dijumlahkan untuk keperluan pembuatan pelaporan dan tracking biaya. Teknik ini disebut button up estimating. Jadi ada tiga, top down, ada parametric, ada button up gitu ya. Ada tiga cost teknik ya, cost estimating teknik gitu. Oke, itu. Kemudian apa saja yang memengaruhi biaya proyek? Faktor-faktor yang memengaruhi biaya proyek ya tentunya lah tipe proyek itu atau tipe dan juga tipe kontrak. Kontrak unit rate atau langsung atau cost plus fee dan sebagainya. Termin pembayaran, down payment, milestone atau periodic interim itu juga akan memengaruhi apa biaya proyek gitu. Kalau di ada down payment kan kita bisa mengurangi biaya di awal paling tidak. Kalau milestone berarti atau per target gitu, berarti kita bisa prediksi eh, target 6 target 30% kita ajukan, target 50% kita ajukan. Jadi untuk pembiayaan katakan 50% masih bisa kita menggunakan 30% dari hasil pembayaran dan sebagainya. Contoh itu. Faktor-faktor moneter suku bunga dan sebagainya, eskalasi, derajat ketidakpastian, tingkat resiko. Kalau semakin tinggi resikonya maka ya tentunya akan berbeda ya harganya ya. Kemudian biayanya juga, pembiayaan juga akan lebih tinggi ya. Lokasi jauh dekatnya gak dapat diakses dengan mudah itu juga akan biaya untuk apa akses dan biaya pengiriman dan sebagainya. Kemudian dan kelayakan dari desain. Itulah yang apa mempengaruhi katakanlah biaya proyek. Waktu vs cost. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan adalah sebagai berikut. Biaya dengan waktu singkat dengan biaya dengan waktu longgar. Waktu singkat tentunya akan lebih tinggi biayanya. Kalau waktu longgar tentunya akan lebih rendah ya. Metode juga begitu. Hubungan antara metode dengan pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai semakin metode yang kurang layak maka semakin tinggi biayanya. Kalau metodenya bagus gitu, proper maka biayanya akan lebih tepat ya. Jadi itu untuk tentang biaya. Nah, pertanyaannya begini, determine budget. Untuk menetapkan suatu biaya sebelum ditetapkan maka perlu ada beberapa pertanyaan. Apakah terlalu mahal yang kita buat tadi? Apakah item volumenya terlalu banyak? Apakah terlalu sulit atau kompleks dalam pembangunannya? Apakah ada duplikasi pembiayaan di sana? Apakah sudah ada kapasitas cadangan? Apakah dibutuhkan keahlian khusus untuk pekerjaan itu? Bagaimana dengan biaya operasional dan perawatan? Apakah sudah tercantum? Apakah sudah ada? Atau kok terlalu tinggi? Atau apakah material yang digunakan itu pasti ada gitu kan? Apakah masih mencari-cari? Apakah desainnya rush dan sebagainya? Gitu. Maka itu setelah kita beberapa lakukan checklist tadi, maka kita lakukan kontrol ya, proses monitor status proyek untuk update biaya proyek dan pengolahan perubahan terhadap cost baseline-nya tadi. Gitu. Jadi untuk mengontrol pembiayaan itu ada end value, metode pengukuran performa proyek dengan cara membandingkan jumlah pekerjaan yang direncanakan dengan apa yang sudah diselesaikan gitu. Untuk menentukan apakah performasi cost dan schedule sesuai dengan yang direncanakan. Jadi ini memungkinkan proyek manajer dapat mengetahui deviasi antara aktual atau realisasi dan yang direncanakan. Sehingga dengan cepat dapat mengambil tindakan yang sesuai, corrective action, sebelum perubahan yang tidak diharapkan terjadi makin parah. Jadi cost control, kontrol cost melalui earn value. Ada juga melalui basic value in earn value analysis juga atau PV.
The plan value atau budget cost of work schedule, BCWS. BCWS, jumlah cost estimate aktivitas yang akan dilakukan dan telah disetujui. Itu ada beberapa metode cost control ya. Cost reporting dan cost control. Cost reporting itu mengetahui biaya apa saja yang akan dikeluarkan sebagai control estimated. Mengetahui apa yang sudah dilaksanakan, komitmen record. Mengetahui seberapa besar prestasi fisik yang sudah dicapai. Atau earn value. Mengetahui pekerjaan apa saja yang akan diselesaikan, forecast. Kalau cost control, minimalisasi cost overrun atau corrective action dan memeriksa dan menindaklanjuti hasil kerja yang sudah dikerjakan, follow up. Itu untuk cost control. Ada beberapa metode-metode yang sangat populer yang ada di project cost control. Jadi untuk eh, summary ya, summary. Coba jelaskan terangkan perbedaan karakteristik antara metode cost estimate analog, parametrik dan project data. Mana yang disebut bottom up dan mana yang disebut top down? Apakah yang Anda ketahui tentang cost baseline? Apakah tipe project cost? Uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya proyek. Apa perbedaan cost reporting dan cost control? Apakah earn value analysis? Apa fungsi dari earn value analysis itu? Itu untuk materi tentang cost control. Selanjutnya yaitu project quality management. Seorang manajer harus eh, mengendalikan kualitas. Manajemen kualitas proyek yaitu proses yang meliputi seluruh kegiatan dari penyelenggaraan kegiatan untuk menetapkan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek yang telah dikerjakan akan memuaskan keperluan atau pelanggan. Jadi ada 3 langkah di sana yaitu plan quality management, perform quality assurance, control quality. Jadi di dalam project quality management itu ada 3, plan quality management, perform quality assurance, control quality. Jadi harus merencanakan atau mengelola perencanaan kualitas ya. Kualitas harus direncanakan dan nanti juga hasilnya, performanya itu harus dijamin kualitasnya, kemudian mengontrol kualitasnya gitu. Itu langkah-langkahnya. Jadi tujuan daripada program sasaran kualitas itu adalah eh, fitness of use gitu. Fitness of use artinya apa? Tepat guna. Hasil yang diserahkan harus tepat guna, harus memuaskan kebutuhan yang sebenarnya. Jika satu produk atau layanan yang mempunyai kapabilitas untuk dapat digunakan, artinya memenuhi persyaratan dari harapan pelanggan secara ekonomi gitu. Harus tepat guna. Customer satisfaction. Jadi tujuannya adalah memuaskan pelanggan. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Produk atau layanan sesuai dengan harapan pelanggan dan memberikan kepercayaan bahwa produk atau jasa yang diberikan memiliki nilai secara ekonomi. Conformant to the requirement, sesuai dengan persyaratan gitu. Jadi proyek harus menghasilkan apa yang disyaratkan dalam spesifikasi cara tepat yang pelanggan harapkan. Itulah tujuan daripada program sasaran kualitas ini. Jadi konsep kualitas itu adalah zero defect, the customer is the next person in the process, do the right thing, right the first time, continuous improvement process, Kaizen, proses capability. Itu adalah konsep kualitas. Ada beberapa konsep kualitas, antara lain balance score, ISO 9000, just in time, yaitu strategi stok material. Ini just in time adalah strategi stok material, yaitu sumber daya yang diperlukan sudah harus siap pada saat diperlukan. Namun untuk menghemat penggunaan dana, stok tidak perlu berlebihan, tetapi cukup menjamin tidak terganggunya proses produksi. Jadi to decrease the amount of inventory, and then decrease the investment and cost of inventory. Jadi just in time untuk memberikan itunya. Ada beberapa lagi plot plating, marginal analysis, ada time.
Ada lagi konsep kualitas Six Sigma dan Six Sigma meliputi measure of quality. Ada lagi konsepnya adalah quality versus grade. Quality, the degree to which a set of inherent characteristic fulfill requirement. Kalau grade itu adalah kategori assigned to product of services having the same function used but the different technical characteristic. Low quality is always problem ya. Low quality is always problem. Low grade is not necessarily problem. Kalau grade itu nggak menjadi masalah, tapi kalau kualitasnya rendah itu pasti menjadi masalah gitu. Maka kita harus jaga kualitas itu. Dalam merencanakan kualitas itu adalah merencanakan mutu suatu produk hendaknya berorientasi kepada mutu selera konsumen ya, selera pemesan ya, selera konsumen bukan selera kita gitu. Artinya mutu yang disukai konsumen dan tentu saja sekaligus mutu yang diperlukan konsumen secara efektif. Jadi kalau kita jualan itu harus juga sesuai dengan selera konsumen, rata-rata konsumen daerah itu gitu. Namun demikian, rencana mutu yang selaras dengan selera konsumen pun ditentukan oleh rencana produk yang berkaitan erat dengan rencana proses produksi, termasuk prosedur sistem operasi dan kendali mutu. Jadi mutu harus kita kendalikan, kita rencanakan, kalau perlu adalah menggunakan sistem manajemen mutu. Bagaimana cara mengontrol kualitas? Yaitu memantau secara khusus hasil proyek untuk menetapkan apakah sesuai dengan standar mutu dan mengenai cara-cara bagaimana menghindari penyebab yang akan menghasilkan kinerja yang tidak baik. Jadi untuk mengontrol kualitas itu juga harus mengontrol prosesnya ya. Setiap proses harus dikontrol, bukan terakhir aja. Dari katakanlah kalau pembuatan pabrik sepatu, itu QC itu harus berperan dari mulai awal, dari mulai pemilihan karet, katakanlah gitu. Kemudian sewing, waktu jahit, ngelem, dan sebagainya. Kemudian waktu packing, waktu nempel, semua sampai akhir produk itu harus kualitasnya harus dikontrol gitu. Bahkan sampai packing ya, sampai packing, sampai terakhir itu jangan sampai memaking kualitas yang tidak baik dimasukkan juga. Jadi kualitas yang buruk kalau di dalam dulu sepatu Nike itu dibuang, Adidas itu dibuang. Tidak dikasihkan karyawan, tidak dijual di Indonesia tapi dibuangin supaya kualitas Adidas betul-betul sesuai dengan standar gitu. Gitu. Jadi untuk kontrol quality itu adalah seleksi apa yang dikendalikan, siapkan standar-standarnya ya, yang disiapkan sebagai dasar untuk keputusan yang sesuai dengan tindakan perbaikan gitu. Jadi kita menggunakan standar. Standarnya apa kualitasnya itu? Kalau nggak ada standar, bagaimana kita membandingkan kualitas yang kita hasilkan? Atau katakanlah itu ya, dari produk sejak dari awal itu. Gitu. Tim siapa aja yang tim yang terlibat di dalam kualitas? Tentunya kliennya, senior manajemen, kemudian yang berkepentingan membuat kebijakan atau regulatory authority. Kemudian project manager itu yang paling utama ya. Jadi project manager itu akan diawasi oleh klien, oleh senior manajemen dan regulatory authority. Project manager akan memerintahkan kepada vendornya juga mengawasi ya. Supplier itu, barang-barang supplier itu harus berkualitas. Kalau barangnya tidak berkualitas, bahan bakunya atau bahan awalnya biar diproses secara bagus juga akan tidak berkualitas. Maka harus dikendalikan dari mulai vendor supplier, kemudian proyek staffnya juga kualitas daripada proyek staff kita sama subkontraktor gitu. Itu untuk kualitas. Jadi gunakanlah kalau bisa adalah ini ya apa itu sistem manajemen mutunya digunakan. Ya. Jadi dalam bahasan kualitas ini, proyek kualitas ini summary, bagaimana membandingkan mutu dan grade, bagaimana membandingkan QC dan QA gitu kan. Apa konsep dari mutu? Apa arti dari cost of quality? Siapa yang terlibat di dalam tim mutu proyek? Itu harus dipahami. Sampai di sini, sekian dari saya. Kita akan berjumpa lagi untuk pembahasan berikutnya, bahas tentang kelanjutan daripada PMBOK, the Project Management Body of Knowledge ya, Project Management Body of Knowledge.
yang seri ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.